Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldalita Septiani dengan NPM 252205034. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun kronis yang ditandai oleh peradangan sistematik, terutama pada sendi sinovial. Penyakit ini menyebabkan nyeri, pembekakan, kekakuan, dan kerusakan sendi yang bersifat progresif serta dapat mengakibatkan deformitas jika tidak ditangani dengan tepat. Rheumatoid arthritis terjadi akibat sistem imun yang keliru menyerang jaringan tubuh sendiri, khususnya membran sinovial, sehingga memicu proses inflamasi kronis dan destruksi jaringan sendi. Selain menyerang sendi, rheumatoid arthritis juga dapat berdampak pada organ lain, ekstra atau artikular, seperti kulit, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Penyakit ini umumnya bersifat simetris, menyerang kedua sisi tubuh, dan sering muncul pada usia dewasa dan terutama pada wanita. Perkenalkan, nama saya Oxy Suceviona dengan NPM 252205009. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme rheumatoid arthritis. Proses ini dimulai ketika antigen dikenali oleh sel imun, terutama sel dendritik. Sel ini kemudian mengaktifkan sel T. Setelah itu, sel T akan merangsang sel B dan sel imun lainnya untuk bekerja. Sel-sel imun ini kemudian menghasilkan berbagai zat yang disebut sitokin, seperti TNF-alpha, IL-6, dan IL-17. Sitokin ini berperan penting dalam memicu dan mempertahankan proses inflamasi atau peradangan. Selanjutnya, kita bahas peran sel T. Pada rheumatoid arthritis terjadi peningkatan sel T helper 17 atau TH17 yang bersifat pro-inflamasi. Di sisi lain, sel T regulator yang berfungsi mengontrol respon imun justru mengalami penurunan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan peradangan semakin parah. Sel B juga berperan dengan menghasilkan autoantibodi seperti rheumatoid factor dan ACPA atau autoantibodi. Autoantibodi ini akan membentuk kompleks imun yang dapat memperparah kerusakan jaringan sendi. Selain itu, terdapat fibroblast sinovial yang menjadi lebih aktif dan agresif. Sel ini menghasilkan enzim MMP yang merusak jaringan, serta menghasilkan RANKL yang berfungsi mengaktifkan osteoklas. Osteoklas adalah sel yang berfungsi menghancurkan tulang. Pada rheumatoid arthritis, aktivitas osteoklas meningkat. Sementara osteoblast yang berfungsi membentuk tulang justru menurun. Akibatnya terjadi kerusakan dan erosi tulang pada sendi. Perkenalkan, saya Sylvia Nur Azizah, NPM 252205013. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi rheumatoid arthritis yang digunakan untuk membantu diagnosis. Terdapat dua kriteria utama, yaitu ACR 1987 dan ACR Euler 2010. Pada ACR 1987, diagnosis ditegakkan jika minimal 4 dari 7 kriteria terpenuhi dengan durasi gejala minimal 6 minggu. Kriteria ini menekankan manifestasi klinis seperti keterlibatan minimal 3 sendi, terutama sendi tangan yang bersifat simetris, serta adanya faktor reumatoid positif dan perubahan radiologi khas. Kriteria ini memiliki spesifitas tinggi, namun kurang sensitif untuk mendeteksi RA pada tahap ini. Sedangkan pada ACR Euler 2010 digunakan sistem skor dari 0 sampai 10 dengan diagnosis jika skor mencapai 6 atau lebih. Penilaian meliputi jumlah dan jenis sendi, hasil serologi berupa RP dan ACPA, reaktan fase akut seperti CRP atau LED, serta durasi gejala. Kriteria ini lebih sensitif untuk mendeteksi RA dini, meskipun spesifitasnya lebih rendah, sehingga saat ini lebih direkomendasikan untuk diagnosis awal. Saya Alicia Jaelvani dengan NPM 252205036. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imun yang berperan pada penyakit rheumatoid arthritis. Yang pertama itu ada sel imun adaptif. Serangan autoimun, sel T helper CD4 positif, salah mengenali jaringan sendi dapat memicu peradangan. Sel B menghasilkan autoantibodi dan sel T helper 17 memperparah kerusakan jaringan. Yang kedua ada sel imun bawaan. Pelaksana serangan, makrofag dapat menghasilkan sitokin seperti tumor nekrosis, faktor alfa, dan interleukin 6. Yang kedua, neutrofil melepaskan enzim yang dapat merusak sendi.
Yang ketiga ada sel dendrik yang dapat mengaktifkan sel T di awal penyakit. Yang ketiga ada mediator kimia atau sitokin. Sinyal peradangannya itu tumor nekrosis faktor alfa dapat menyebabkan nyeri dan pembengkakan. Interleukin 6 dapat memicu peradangan seluruh tubuh. Interleukin 1 dapat berperan dalam kerusakan tulang. Dan yang keempat ada sel sendi yang terpengaruh. Sel normal yang jadi agresif seperti sinofiosit yang dapat membentuk panus dan merusak sendi. Osteoklas yang dapat menghancurkan tulang. Saya akan menjelaskan jenis-jenis terapi alami rheumatoid arthritis. Yang pertama ada terapi komplementer, di mana terapi komplementer dapat disimpulkan bahwa terapi mandi air hangat dengan campuran serai merah efektif dalam mengurangi skala nyeri dan menurunkan kadar asam urat pada pasien rheumatoid arthritis. Yang kedua yaitu terapi yoga, di mana metode penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental dengan pendekatan responden menggunakan teknik purposive sampling. Yang ketiga itu terapi massage, itu sama seperti kayak yang tadi, kayak terapi yoga, tapi di sini massage itu perawatan tubuh dengan menggunakan kedua tangan pada bagian telapak tangan maupun jari-jari tangan. Itu tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan terapi terhadap penurunan skala nyeri yang menderita rheumatoid arthritis. Jadi untuk selanjutnya yang nomor 4 itu ada terapi non farmakologi, di mana itu menggunakan terapi komplementer dengan bahan herbal seperti jahe, serai, kayu manis, daun kelor, aromaterapi lavender, dengan tujuan menurunkan skala nyeri agar tidak semakin meningkat nyeri. Ada skala-skalanya, ada tingkat 2 skala ringan dan tingkat 5 skala tinggi. Perkenalkan, nama saya Novia Fahira dengan NPM 252205049. Di sini saya akan menjelaskan obat-obatan untuk memperbaiki penyakit rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun kronis yang menyebabkan peradangan sendi, kerusakan jaringan dan nyeri. Tujuan dari obat-obatan ini untuk mengurangi peradangan, mencegah kerusakan sendi dan menjaga kualitas hidup. Yang pertama ada obat medis, yaitu NSAIDs, contohnya itu ibuprofen dan diclofenac. Fungsinya untuk mengurangi nyeri dan bengkak, tidak menghentikan progres penyakit. Selanjutnya ada DMARS atau obat utamanya, contohnya itu methotrexate dan sulfasalin. Fungsinya itu untuk memperlambat kerusakan sendi dan menekan sistem imun. Ini adalah obat paling penting dalam penyakit RA. Selanjutnya ada biologic agents, contoh obatnya itu anti-TNF, ada limumab, etanercept. Fungsi dari obat ini untuk menargetkan bagian spesifik sistem imun, digunakan jika obat utama tidak cukup efektif. Selanjutnya ada obatan alami atau bahan-bahan alami yang dapat memperbaiki penyakit rheumatoid arthritis, yaitu ada kunyit sebagai anti-inflamasi kuat, menghambat sitokin. Ada juga teh hijau sebagai antioksidan, dan jahe untuk mengurangi nyeri, efeknya mirip dengan NSAID ringan. Yang terakhir itu ada Boswellia atau Komenyan India, itu untuk menekan peradangan kronis dan membantu mobilitas sendi.